Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang peta dan pemetaan. Itu di materi kelas 10. Baik, kita simak materi berikutnya. Yang pertama ada pengertian peta. Peta merupakan alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Nah, sedangkan peta dalam artian umum itu adalah gambaran konvensional fenomena permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan dalam bidang datar. Peta merupakan gambar permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, bisa dilihat di gambar yang di samping itu adalah sebuah bumi dan di kanannya itu adalah bentuk penyederhanaan kenyataan di lapangan pulau atau yang bisa dilihat di peta seperti itu. Untuk klasifikasi peta, ada tujuan peta. Itu yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya seperti navigasi atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Yang kelima, komunikasi informasi ruang. Berdasarkan isinya, bisa dibedakan. Itu yang pertama A, peta umum, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan secara umum. Biasanya terdapat pada peta topografi, peta korografi, atau peta geografis dunia. Yang B, peta khusus atau tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan secara khusus, di antaranya seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta iklim, peta geologi, dan lain-lain. Peta umum di sini menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Jadi bentuknya seperti gambar yang pertama, itu adalah peta korografi, yaitu peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Itu yang kedua, peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Jadi seperti di gambar, ada bentuk relief-reliefnya. Untuk peta dunia, itu adalah peta yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi karena berskala sangat kecil, jadi yang bisa kita lihat itu adalah peta yang sangat luas. Selanjutnya ada peta tematik. Di sini memuat informasi khusus yang mencakup tema-tema tertentu, seperti kepadatan penduduk, produktivitas pertanian, jenis tanah, intensitas hujan, dan lain-lain. Nah, di sini adalah contoh peta kepadatan penduduk wilayah penelitian. Yang kedua berdasarkan skala, yaitu yang A, peta kadaster, yaitu adalah peta yang berskala dari 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya adalah peta tanah. B, peta skala besar, itu dari 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya peta kelurahan, peta kecamatan, dan peta desa. Yang C, peta skala sedang, yaitu dari 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Itu di peta provinsi. Untuk yang D, peta skala kecil, yaitu dari 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Itu terdapat pada peta negara. Yang terakhir, peta skala dunia atau geografi, lebih dari 1:1 juta yang terdapat pada peta dunia. Jadi setiap peta itu memiliki skala yang berbeda dan jenis-jenis peta yang mempunyai skala yang berbeda. Berdasarkan bentuknya, yang nomor 3, ada peta datar. Itu seperti peta yang biasa kita temui, seperti peta RBI, peta denah. Nah, itu berada di bidang datar atau biasanya di kertas seperti itu yang mempunyai bentuk peta. Yang kedua, peta timbul atau peta dimensi. Biasanya bisa kita temui pada bentuk
peta yang dibuat dari koran, yang di situ dibentuk menggunakan air, lalu dibuat pola membentuk peta. Itu bisa disebut juga peta dimensi karena di situ timbul. Yang ketiga, peta digital itu bisa kita temui di komputer ataupun bisa kita temui pada Google Maps atau di suatu aplikasi yang di situ bernama Google Earth. Berdasarkan objeknya, itu ada peta dinamis. Peta dinamis itu cepat berubah. Contohnya, peta urbanisasi, transmigrasi, tata guna lahan, perencanaan wilayah, dan lain-lain. Untuk peta stasioner, itu adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah, seperti peta jenis tanah, administrasi wilayah, geologi, dan lain-lain. Fungsi peta. Ini ada beberapa fungsi peta, yaitu adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Komponen peta. Nah, di sini alat bantu untuk menyampaikan informasi keruangan pada peta yaitu yang pertama ada judul, yang kedua legenda peta, tiga orientasi arah peta, yang keempat skala peta, yang kelima ada simbol, yang keenam grid koordinat peta, yang ketujuh pembuat dan tahun pembuatan, yang kedelapan ada inset peta, yang kesembilan ada referensi peta. Komponen peta selanjutnya itu adalah judul, itu mengandung informasi pokok sebuah peta sebagai identitas peta juga. Nah, di sini biasanya judul itu harus singkat, jelas, dan mudah dibaca untuk mempermudah para pembaca untuk bisa memahami jenis-jenis peta. Selanjutnya ada legenda. Di sini adalah legenda itu keterangan yang menjelaskan informasi dari simbol-simbol dalam peta. Itu menganut pada informasi kualitatif atau kuantitatif, terdiri dari judul, subjudul, simbol, dan keterangan. Selanjutnya orientasi arah. Nah, di sini adalah simbol vektorial yang digunakan sebagai acuan arah pada peta. Di sini dapat menggunakan simbol vektorial ataupun vektor, pada umumnya menempatkan posisi atas sebagai arah utara pada peta. Jadi di situ ada bentuk-bentuk jenis orientasi arah di gambar kiri tersebut. Di situ biasanya terdapat pada peta pasti ada. Jadi bentuknya pun berbeda-beda, namun tetap memberikan arah utara pada peta. Selanjutnya adalah skala. Di sini perbandingan jarak di peta dengan di muka bumi senyatanya. Skala angka, bentuknya adalah angka. Skala grafis itu terdapat garis, seperti garis. Di situ terdapat angka juga yang menunjukkan jarak. Untuk skala verbal, di sini biasanya ditulis dengan huruf, seperti 1 cm mewakili 1 km, seperti itu. Selanjutnya ada simbol. Di sini ada representasi dari objek nyata yang digambar pada peta. Nah, di sini ada titik atau poin. Di sini gambarnya seperti itu, titik. Yang kedua garis atau line, polyline, seperti itu pada garis, atau area, poligon. Nah, di sini bentuk-bentuk titik, bentuk-bentuk garis, bentuk-bentuk area itu juga bermacam-macam. Jadi tergantung pada titiknya itu menunjukkan apa, tempat apa, atau area apa, garis apa, seperti itu. Untuk simbol sendiri bisa, nah ini simbol titik seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berwarna, ada yang merah putih. Untuk garis ada yang terpisah, ada yang warna-warni. Untuk area juga sama, ada yang berbeda-beda warnanya, seperti itu. Untuk grid koordinat,
berupa garis imajiner yang melintang atas bawah dan kiri kanan pada peta yang digunakan sebagai penentu lokasi. Terdapat koordinat sepanjang tepi peta. Satuan koordinat tergantung pada sistem proyeksi yang digunakan. Grid nampak sebagai garis lurus pada peta skala besar dan garis lengkung pada skala peta, seperti contoh gambar di samping. Nah, ini ada pembuat dan tahun pembuatan. Petunjuk siapa yang mengeluarkan atau membuat peta, serta tahun pembuatan peta. Di sini menjamin kesahihan informasi dalam peta dan menunjukkan kapan saat pembuatan peta. Inset, dan di sini referensi lokasi geografis peta dalam skala yang lebih kecil. Jadi seperti bentuk bagian-bagian pada satu wilayah peta atau pulau seperti itu. Untuk referensi lokal geografis peta dalam skala yang lebih kecil, sering disebut sebagai sumber peta, berfungsi untuk menunjukkan sumber data yang digunakan untuk pembuatan, dapat berupa peta dasar, data citra satelit, ataupun hasil pengolahan data statistik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada materi saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.